Hai anak-anak ibu semuanya, berjumpa lagi nih dengan Ibu Wilda Puspita Mayasari Siegian. Apa kabarnya nih anak-anak ibu semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Sebelum kita mulai membahas materi kita pada hari ini, kita bernyanyi dulu ya anak-anak ibu. Lagunya adalah Satu Nusa Satu Bangsa. Kita mulai ya, 1, 2, 3, ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia merdeka, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Disimak videonya baik-baik ya anak ibu semuanya. Selamat belajar. Secara umum, perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Apakah yang dimaksud perkembangbiakan secara vegetatif dan secara generatif? Mari kita simak videonya. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Perkawinan adalah peristiwa bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Perkembangbiakan secara vegetatif ini dikelompokkan lagi menjadi dua macam, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Pada perkembangbiakan vegetatif alami, makhluk hidup baru terbentuk tanpa bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami terdiri dari membelah diri, spora, akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragih, dan tunas. Perkembangbiakan vegetatif buatan, makhluk hidup baru terbentuk dari bantuan manusia. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan terdiri dari yang pertama cangkok, kedua runduk, ketiga stek, dan keempat menempel. Beberapa keuntungan dari perkembangbiakan secara vegetatif buatan adalah yang pertama, sifat tumbuhan baru sama persis dengan sifat tumbuhan induknya. Yang kedua, cepat memberikan hasil jika dibandingkan dengan ditanam dengan bijinya. Beberapa kerugian vegetatif buatan adalah yang pertama, tumbuhan yang diperbanyak secara vegetatif buatan tidak memiliki akar tunggang sehingga mudah tumbang. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan menghasilkan sedikit keturunan atau tumbuhan baru. Yang ketiga, dapat merusak tumbuhan induk. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dialami tumbuhan berbiji dan terjadi melalui penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik. Penyerbukan akan diikuti oleh pembuahan. Adapun bagian-bagian bunga, yang pertama, tangkai bunga. Tangkai bunga adalah bagian bunga yang menghubungkan bunga dengan batang. Yang kedua, dasar bunga. Dasar bunga adalah bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar. Yang ketiga, kelopak bunga. Kelopak bunga adalah bagian yang menyelimuti bunga saat masih menguncup. Yang keempat, mahkota. Mahkota adalah bagian paling indah pada bunga. Yang kelima, benang sari. Benang sari adalah alat kelamin jantan.
Yang keenam, putik. Putik adalah alat kelamin betina. Berdasarkan asal serbuk sarinya, terdapat 4 cara penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan silang yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang tidak satu tumbuhan tetapi masih satu jenis tumbuhan. Yang keempat, penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain sejenis namun varietasnya berbeda. Beberapa perantara penyerbukan antara lain hewan, angin, air, dan manusia. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya melalui perantara hewan atau serangga yaitu 1. Mahkotanya besar. 2. Warnanya mencolok. 3. Mengeluarkan bau yang khas. 4. Menghasilkan nektar. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya melalui perantara angin yaitu 1. Serbuk sarinya banyak, kecil, dan juga ringan. Yang kedua, bentuk kepala sari besar. Yang ketiga, bentuk tangkai sari panjang. Yang keempat, kepala putik berbulu dan terentang keluar dari bunga. Yang kelima, bentuk mahkotanya kecil atau tidak mempunyai mahkota. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sampai sini pembelajaran kita hari ini. Semoga kamu mengerti ya apa yang ibu sampaikan tadi. Dan jangan lupa dicatat materi-materi yang penting ke dalam buku catatan kamu. Selamat belajar anak-anak ibu. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya.